Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Lutfi Satyatama, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana panduan tahapan proses sertifikasi halal kepada pelaku usaha atau UMKM. Oke, sebelum kita masuk ke materi ini, kenapa sih sertifikasi halal itu penting bagi para pelaku usaha atau UMKM? Nah, ini karena dengan adanya sertifikasi halal ini dapat memberikan kepercayaan, kepastian hukum, dan keunggulan kompetitif dalam pasar yang semakin sadar akan isu kehalalan. Tidak bisa kita pungkiri, Indonesia adalah salah satu negara dengan eh, penduduk yang memeluk agama Islam terbesar di dunia. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai pelaku usaha untuk eh, memiliki sertifikasi halal ini. Nah, adapun kelebihannya tuh meningkatkan kepercayaan konsumen seperti yang tadi dibilang. Nah, konsumen Muslim ini lebih yakin membeli produk yang jelas status halalnya. Nah, yang kedua, label halal menandakan produk aman, bersih, dan diproses sesuai standar yang ditetapkan oleh syariah Islam. Nah, terus yang kedua adalah memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Produk bersertifikasi halal lebih mudah diterima di supermarket, marketplace, dan jaringan dengan distribusi yang besar. Kemudian bisa masuk juga ke pasar ekspor negara mayoritas Muslim seperti Malaysia, Brunei, dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Eh, terus yang terakhir, kepatuhan terhadap regulasi. Di Indonesia, beberapa kategori produk pangan, minuman, kosmetik, dan obat secara bertahap wajib memiliki sertifikasi halal sesuai Undang-Undang JPH atau Jaminan Produk Halal. Dengan sertifikasi, UMKM terhindar dari sanksi atau hambatan legal di masa depan. Oke. Kemudian saya lanjut ke pembahasan materi hari ini. Yang pertama adalah ada persiapan sertifikasi, pendaftaran dan verifikasi, pengajuan dokumen, dan fatwa dan sertifikasi. Nah, yang pertama adalah membuat akun. Nah, sebelum daftar akun di si halal ini, eh, kita harus atau pelaku usaha harus memiliki email aktif dan NIB berbasis resiko. Kalau misalkan belum punya, bisa langsung didaftar aja sesuai dengan gambar nomor satu ini di website OSS. Ajukan jenis pelaku usahanya, nomor induk kependudukannya, dan nomor ponselnya. Dilengkapi semuanya, kemudian balik lagi buat akun si halal. Isi sesuai dengan yang sudah tertera. Ada create an account, pilih type of user, pelaku usaha, bisnis aktor atau importer, terus masukkan nama, masukin emailnya juga, terus aktivasi akunnya, masukin kata sandinya. Kalau udah, kita langsung login aja ke si halal, sesuai dengan yang tadi sudah dibuat. Masukin username-nya sama kata sandinya. Perlu diperhatikan juga kalau bisa emailnya ini harus satu email atau email yang tidak akan berubah. Itu adalah faktor penting juga untuk sertifikasi halal karena kalau nantinya emailnya berubah-ubah akan sulit lagi untuk mengurusnya biasanya. Selanjutnya, nah kalau tadi kita udah buat akunnya semuanya sudah selesai, kita mengajukan permohonan sertifikasi halal. Nah, di sini setelah login tadi langsung pilih atau pencet layanan, eh, terus pilih sertifikasi halal. Nah, di sini nanti ada pilihan pelaku usaha dalam negeri, luar negeri. eh, Nanti bagi pelaku usaha dalam negeri yang tadi sudah saya bilang, sudah buat NIB, langsung saja diinputkan.
Terus klik menu sertifikasi, isikan data penanggung jawab, aspek legal, pabrik, outlet, dan penyelia halal. Oh ya, pada kesempatan kali ini eh, sertifikasi halal yang kita lakukan adalah yang reguler, yang eh, biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah lumayan besar. Balik lagi, eh, pilih pengajuan yang reguler, klik layanan, lalu pilih pengajuan yang dibutuhkan. Apakah usaha itu baru, atau pembaruan sertifikasinya, atau pengembangannya. Nah, di sini juga perlu diperhatikan bagi apa namanya sertifikasi halal reguler ini, eh, kita harus memiliki penyelia halal. Biasanya penyelia halal berasal dari perusahaan di mana biasanya para pelaku usaha sudah memiliki penyelia halal ini sendiri yang apa namanya eh, di disewa atau dipekerjakan dari pihak ketiga. Oke. Selanjutnya, klik daftar, edit, lalu isikan data berupa nomor dan tanggal surat permohonan, jenis layanan, jenis produk, merek dagang, area pemasaran, dan LPH. Kemudian cek kembali ke sesuai isian penanggung jawab, aspek halal, pabrik, outlet, dan penyedia halal. Nah, semua tahapan atau kriteria ini harus diisi dengan jelas karena ini sangat diperhatikan ketika nanti di review. Oke. Kemudian mengisikan daftar nama produk dengan memiliki klasifikasi produk, rincian produk, dan menuliskan nama produk. Selanjutnya, kalau semua aspek telah terisi, eh, upload dokumen persyaratan atau file yang diunggah hanya dengan format extension XLSX, PDF, dan JPG dengan kapasitas maksimal 50 MB. Kalau udah semuanya selesai, semua tahapannya sudah diisi, semua datanya setelah terisi, klik simpan lalu kirim pengajuannya. Setelah itu kita bisa pantau atau melihat status pengajuan sertifikasi halalnya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di gambar juga, klik menu sertifikasi yang tadi, pilih status permohonan dan klik tanda mata bermata hijau paling kanan untuk melihat eh, status pengajuannya apakah sudah di ACC atau ada revisi dan lainnya. Kemudian selanjutnya memperbaiki pengajuan yang dikembalikan. Nah, untuk mengakses ini, yang pertama klik menu sertifikasi, pilih pengajuan yang reguler tadi, klik tanda berwarna hijau yang paling kanan biasanya. Lihat alasan pengembalian dari eh, verifikator BPJPH. Nah, biasanya BPJPH akan mereview bagaimana status kelayakan usaha untuk ikut sertifikasi halal ini. Nah, eh, kalau misalkan ada kekurangan, langsung saja diperbaiki, klik edit, dan sesuaikan perbaikan yang ingin dilakukan. Nah, kalau udah, klik simpan dan kirim pengajuannya lagi. Setelah itu, melakukan pembayaran. Nah, pada proses tahapan sertifikasi halal reguler ini biasanya dikenai eh, biaya. Nah, untuk melihat seberapa besar biayanya, klik menu sertifikasi, pilih menu tagihan, bayar tagihan sebelum jatuh tempo. Eh, Detail invoice dapat dicek pada bagian tanda biru. Kalau misalkan sudah dibayar, klik tanda biru tadi dengan mengisikan tanda pembayaran, jumlah, bank tujuan, norek tujuan, bank pengirim, nama pengirim, dan norek pengirim. Selanjutnya, unggah bukti transaksi pada format
PDF, lalu klik simpan. Kalau misalkan semua tahapan tadi sudah, eh, selanjutnya adalah melakukan revisi sertifikasi halal. Nah, biasanya eh, sama kayak tadi yang sudah kita jelaskan, biasanya ada beberapa perbaikan yang masih harus ditinjau lagi. Nah, untuk itu pelaku usaha dapat melakukan revisi dengan cara klik menu sertifikasi, pilih menu revisi sertifikasi halal, klik cari data. Nah, isikan nomor STTD atau nomor sertifikat halal yang akan direvisi. Terus edit dan lengkapi dokumen. Nah, lengkapin dokumen-dokumen yang kurang. Kalau udah, klik simpan dan kirim. Nah, jika semua tahapan proses sertifikasi halal telah dilewati, nah akan keluar sertifikasi halal. Nah, nyambung dengan poin selanjutnya adalah mengunduh format label halal. Nah, klik menu sertifikasi pada si halal tadi, pilih download label halal utama atau halal sekunder dengan format PSD. Terkait pedoman penggunaan ya, pilih download pedoman penggunaan label halal. Nah, di situ sudah dijelaskan bagaimana cara penggunaannya atau syarat-syarat lainnya, hal-hal yang dilarang dan yang lain-lain. Nah, di situ bisa langsung aja di-download. Selanjutnya, cukup sekian penjelasan rangkaian tahapan pendaftaran proses sertifikasi halal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.